Jadi jangan bilang diam. Sebetulnya ini karena semua rakyat Indonesia ini termasuk ulama ini cinta negeri. Kalau kita lawan, kita berontak, itu kan tumpah darah dan negara lain melihat sejarah mencatat jeleknya republik ini. Iya, dan kemudian negara Islam terbesar ini dari sisi penduduk itu akan dianggap menjadi negara teroris. Jadi Itulah. negara yang Ini bukan intoleran. nggak bergerak, masih menahan diri. Ya. Berharap ya Pak Jokowi lah, kan beliau kan jadi presiden sekarang, berkuasa penuh, kondisi begini rapihin, dan kalau mau gampang sekali. Saya lihat ya, kalau Pak Jokowi mau, itu hakimnya, jaksanya, polisinya itu akan benar. Iya. Begitu KPK Pak Jokowi tata khusus KPK, itu janji Riza Ramli. Kasih saya, perbaikin Garuda. perbaiki Garuda tanpa harus saya dapat jabatan. Tanpa Yang cuan. penting Presiden threshold. No. Saya dengar itu, kenapa nggak mau? Ada satu KPK tuh yang dipecat, aktifkan saya. Sore ini saya bungkus tuh Harun Masiku. Itu kenapa nggak didorong? Ya. Nah yang begini-begini mungkin Pak Jokowi nggak denger itu, beritanya nggak sampai ke beliau. Jadi- Atau kalau sampai pun beliau ragu-ragu. Sejauh mana kekuatan yang bisa membackup dia, mungkin begitu kan? Iya, Karena dia pikir itu takut nanti digoyang oleh orang-orang samping yang ngakunya kuat. Iya. Nggak ada yang kuat. Di republik ini yang kuat adalah kalau rakyat. Ya. Kalau rakyat mendukung, jangan takut sama siapapun, termasuk sama luar negeri. Ya. Saya berapa kali ke Bareskrim mau besuk ya, tapi katanya nggak bisa, kalau mau jalan tikus. Waduh, saya bilang jangan dah, masa mau ketemu orang besar mesti pakai jalan tikus. Iya. Nah itu saya nggak ikhlas tuh. Harusnya memang Habib Rizik diberikan kesempatan. Beliau ini bukan penjahat. Iya. Ya yang paling bagus bukan dibesuk lah, dilepas. Iya. Direhabilitir namanya, kemudian diajak memikirkan negeri, itu yang paling top. Iya. Saya sejak beliau pulang itu mau jemput nggak keburu sampai karena macet. Tapi Jalan kaki cuma begini doang. Jadi jangan bilang diam. Sebetulnya ini karena semua rakyat Indonesia ini termasuk ulama ini cinta negeri. Kalau kita lawan, kita berontak, itu kan tumpah darah dan negara lain melihat sejarah mencatat jeleknya republik ini. Iya, dan kemudian negara Islam terbesar ini dari sisi penduduk itu akan dianggap menjadi negara teroris. Jadi Itulah. Negara yang Ini bukan intoleran. nggak bergerak, masih menahan diri. Ya. Berharap ya Pak Jokowi lah, kan beliau kan jadi presiden sekarang, berkuasa penuh, kondisi begini rapihin, dan kalau mau gampang sekali. Saya lihat ya, kalau Pak Jokowi mau, itu hakimnya, jaksanya, polisinya itu akan benar. Iya. Begitu KPK Pak Jokowi tata khusus KPK, dan kita backup kalau untuk kebenaran dan keadilan. pasti. Dan tidak perlu diberikan jabatan apapun. Itu janji Iya. Riza Ramli. Kasih saya, Perbaikin Garuda. perbaiki Garuda tanpa harus saya dapat jabatan. Tanpa Yang cuan. penting Presiden threshold. No. Saya dengar itu, kenapa nggak mau? Ada satu KPK tuh yang dipecat, aktifkan saya. Sore ini saya bungkus tuh Harun Masiku. Itu kenapa nggak didorong? Ya. Nah yang begini-begini mungkin Pak Jokowi nggak denger itu, beritanya nggak sampai ke beliau. Jadi- Atau kalau sampai pun beliau ragu-ragu. Sejauh mana kekuatan
yang bisa membackup dia, mungkin begitu kan? Iya. Karena dia pikir ya itu takut nanti digoyang oleh orang-orang samping yang ngakunya kuat. Ya. Nggak ada yang kuat. Di Republik ini yang kuat adalah kalau rakyat. Ya, Kalau rakyat mendukung, jangan takut sama siapapun, termasuk sama luar negeri. ya. Jadi kalau kita mau berbuat kebenaran dan keadilan, harusnya kita tidak perlu takut. Iya. Karena resikonya kan sederhana, paling cuma kehilangan jabatan. Kecil banget. Dan tercatat dalam sejarah. Sebagai orang yang meninggalkan legacy yang baik. Itu yang paling penting. Itu. Tidak ada gunanya menjabat selama berperiode-periode, tapi dikenal sebagai orang yang buruk. Kalau buruk masih mending. Kalau yang bikin ribut doang. Oke. Masyarakat jadi pecah. Ya, Sejak jadi Pilpres 2019 ini kan Justru dua yang kubu. menghancurkan ya. Iya. Perbaikilah. Ini ada yang tanya, Pak Lius, apa pernah ngobrol bareng sama Habib Rizik dan apa kesannya? Apakah keras atau gimana? Saya pertama ketemu Habib itu. Sekalian juga ini Pak Lius, kapan jumpain Habib? Kirim salam dari Medan. Siap. Saya berapa kali ke Bareskrim mau besuk ya. Tapi katanya nggak bisa. Kalau mau jalan tikus. Waduh, saya bilang jangan dah. Masa mau ketemu orang besar mesti pakai jalan tikus. Iya. Nah itu saya nggak ikhlas tuh. Harusnya memang Habib Rizik diberikan kesempatan. Beliau ini bukan penjahat. Iya. Ya yang paling bagus bukan dibesuk lah, dilepas. Iya. Direhabilitir namanya. Kemudian diajak memikirkan negeri. Itu yang paling top. Iya. Saya sejak beliau pulang itu mau jemput nggak keburu sampai karena macet. Tapi Jalan kaki cuma begini doang. Di bandara, tapi itu viral di mana-mana begini-begini kan? Aduh, saya senang betul itu. Tapi sedihnya itu kok terus belum pernah ketemu loh saya. Ya. Sejak beliau pulang itu belum pernah jumpa. Tapi kalau jumpa dialog itu, pertama itu waktu Rohingya. Iya. Ada salah tafsir dari Iya. Habib Rizik seolah-olah orang Buddha yang menghantam itu. ya. Tapi setelah dialog saya bilang, Beb, mohon maaf kalau orang Buddha itu jangan potong leher orang, potong leher ayam. Dia mau makan ayam, nggak berani dia. Nggak tega. Nggak tega, pasti dia suruh orang. Iya. Nah, akhirnya ada kesepakatan. Dan saya tahu Habib Rizik banyak juga bantu. Di mana-mana itu nggak pandang agama, orang Buddha. Contohnya di Aceh. Contohnya kalau di Jakarta ini wihara tuh, wihara Petak 9, wihara tertua. Begitu COVID itu panglimanya Maman yang kemarin ketangkep itu. Bukan ketangkep, yang ditahan. Iya deh. Kalau ketangkep kriminal, tapi yang ditahan juga. Yang ditahan Tapi itu udah bebas juga. tanpa diminta. Dia datang itu bawa semprot-semprot. Waduh, kita semua terharu itu. Artinya ada membuka diri. Dan saya lihat ya, saya udah ngobrol sama Pak Menteri Agama itu. Iya. Yang kemarin itu Pak Fahru Rozi. Iya. Nantilah Bung Refri kalau wawancara. Banyak hal-hal baik yang kita bisa dengar tentang Habib Rizik itu. Oke. Beliau juga jarang ketemu Habib Rizik. Oke. Kira-kira mirip lah sama Bung Refli. Tapi kesan beliau kan tentara bintang 4 asli loh. Wakil Panglima TNI. Wakil Panglima TNI. Ya. Asli itu berarti bukan kehormatan. Iya. Itu beliau bisa lihat bahasa tubuh Habib Rizik ini baik, orang-orang baik ini. Nah, jadi saya ingatkan semua yang benci Habib Rizik, tahanlah, jangan kita ikut-ikut memanaskan situasi. Sebaliknya, dari teman-teman saya sendiri, sekarang kan udah yang mau jatuhin Jokowi sih udah nggak ada lah ya. Cuma yang mau Jokowi benahi ini. Karena kalau sampai 2024 begini terus, keadaan kita makin rusak. Pokoknya contohnya kecil aja bagi Pak Jokowi. Tidak usah susah-susah, barang yang paling gampang, nolkan dulu presidensial threshold. Itu saja penting. Sudah bikin sejuk. Sudah bikin sejuk. Karena apa? Orang ada harapan. Ada harapan. Wah, ini masih bisa nih. Ada hope, ya kan? Iya. Gitu. Jadi orang-orang baik bisa terpilih. Orang-orang yang kompeten, capable bisa terpilih. Iya. Paling tidak bisa berkompetisi. Iya. Nah, sederhana kan? Cuma buang presidensial threshold 0 saja.
lalu korupsi. Bebaskan Habib Rizik dan rehabilitasi namanya. Itu saja udah. Selebihnya itu bisa dimusyawarahkan. Iya. Nah, cuman memang sekali lagi hambatan dari Presiden Jokowi adalah orang sekitarnya, oligarki tadi, yang barangkali memetik keuntungan ekonomi dan politik dari lingkaran-lingkaran atau labirin kekuasaan yang dibuat di seputar istana, yang membuat barangkali Presiden Jokowi tidak melihat realitas di lapangan, bersentuhan di lapangan secara langsung. Padahal terus terang Bung Lius ya, misalnya kayak demo 212 itu, kita rasanya aman-aman aja sih. Iya. Nggak perlu. Kalau saya sih oke lah, karena saya kan looknya sama kebanyakan mereka. Ya Bung Lius lah ya kan, ya kan? Saya nggak pernah ada rasa was-was nggak ada. Gitu. Karena ukurannya itu memang mereka malah bersahabat. Iya, respect. Iya. Itu yang kenapa kita nggak semua mendorong ini terjadi, supaya rame-rame mengatasi masalah bangsa. Iya. Jadi lawan kita itu, sobat era sekalian, kita harus identifikasi sederhana. Satu, koruptor, ya kan? Iya. Itu jelas orang yang mau mengambil kenikmatan dari jabatan, mau menggaruk uang negara, itu. Dan biasanya orang-orang seperti ini membuat isu terus-menerus soal kadrun lah, soal radikalisme lah. Padahal kalau Taliban lagi tambah. Aduh. Padahal kalau mereka lihat ya, mereka itu bukanlah orang yang hidup bermewah-mewah, ya kan? Mayoritas mereka itu adalah hidup yang sangat sederhana. Iya. Ya kan? Gitu. Saya ingin waktu penghafal Quran dia tutup telinganya hanya untuk ini kan, yang diejek ya. Iya. Coba bayangkan sobat era sekalian, itu orang ya mendedikasikan hidupnya sejak kecil untuk menghafal Al-Quran. Kalau seandainya tidak ada orang yang hafal Al-Quran lagi, ya kan? Jadi ya, jangan kira bahwa ukuran kenikmatan itu selalu harta, jabatan. Itu kan bagi orang yang memang menjadikannya sebagai tujuan. Tapi kalau bagi orang yang tidak menjadikannya sebagai tujuan, kenikmatan tuh banyak sekali. Ada orang yang ke masjid sholat malam pun udah nikmat. Jadi ada Bung Lius bicara bisa mengemukakan hati nuraninya tanpa harus khawatir bahwa negara ini bukan negara otoriter lagi kan, bahwa demokrasi tetap ada, itu sudah nikmat. Nikmat itu. Refli Harun bisa bebas berbicara mengingatkan pemerintah, ya kan? Tanpa kemudian pemerintah perlu mikir-mikir kasih uang dan kasih jabatan, sudah nikmat. Gitu. Jadi sebenarnya tidak semua warga negara itu, sobat era sekalian, itu berpikir ya kan untuk memburu rente dari kekuasaan dan dari negara. Nggak ada. Gitu. Jadi kenikmatan orang itu bisa beda-beda.